Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Belajar bareng Dewi Cahyani Pangestuti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai anggaran produksi. Beberapa subbab yang akan kita pelajari dalam anggaran produksi ini yaitu yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi anggaran produksi. Yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang ketiga yaitu pendekatan dalam menyusun anggaran produksi. Dan yang keempat studi kasus penyusunan anggaran produksi. Pengertian dari anggaran produksi. Anggaran produksi adalah jumlah barang atau produk yang tertera dalam sebuah perencanaan yang spesifik. Banyaknya barang tersebut akan diproduksi selama periode mendatang. Perencanaan anggaran ini berkaitan dengan waktu, jenis, serta jumlah barang atau produk yang akan dihasilkan. Anggaran produksi merupakan alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting. Anggaran produksi sendiri merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam kegiatan produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Pengertian lain dari anggaran produksi yaitu perencanaan jumlah barang atau produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan yang sesuai dengan jumlah penjualan yang telah direncanakan. Kaitan anggaran produksi dengan anggaran bahan mentah, BOP, dan tenaga kerja langsung. Anggaran produksi selalu berkaitan dengan anggaran tenaga kerja langsung, BOP, maupun bahan mentah. Ada dua jenis anggaran bahan mentah dalam anggaran produksi, yaitu indirect material dan direct material. Indirect material adalah bahan mentah tidak langsung, sedangkan direct material adalah bahan mentah langsung. Selain anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung juga memiliki hubungan dengan anggaran produksi. Tenaga kerja langsung ini terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Biasanya kesalahan yang terjadi pada pemilihan tenaga kerja ini akan mengakibatkan pengaruh terhadap harga barang yang dihasilkan, sehingga berpengaruh pula terhadap posisi perusahaan dalam persaingan. Jika harga barang yang dihasilkan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, anggaran produksi akan menjadi sangat tidak efektif. Maka dari itu, tiap faktor-faktor dalam perusahaan itu mempunyai peranan yang sama pentingnya untuk menunjang keberhasilan perusahaan itu sendiri. Direct material atau bahan mentah langsung adalah bahan pokok utama yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk barang jadi yang dihasilkan perusahaan. Dan biaya yang sudah dikeluarkan dalam membeli bahan pokok langsung akan berkaitan erat dengan barang produksi yang dihasilkan. Contohnya yaitu industri pembuatan tempe yang menggunakan bahan mentah langsung berupa kacang kedelai. Indirect material atau bahan mentah tidak langsung adalah suatu bahan yang ikut berperan ke dalam bahan utama pada saat kegiatan proses produksi, tetapi bahan ini tidak secara langsung terlibat pada suatu barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Bahan ini tidak termasuk dalam anggaran bahan mentah, tetapi masuk dalam anggaran manufacturing expenses budget atau biaya overhead pabrik. Contohnya ketika membuat sepatu kulit, bahan mentah tidak langsungnya ialah benang. Anggaran tenaga kerja langsung juga berkaitan erat dengan anggaran produksi. Pada proses produksi, tenaga kerja langsung ikut berpartisipasi dan biayanya dihubungkan dengan biaya dari barang atau produk yang akan diproduksi.
Contohnya, jika tenaga kerja langsung berbuat kesalahan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada barang yang diproduksi, maka barang yang diproduksi akan berkurang harganya. Adapun tujuan penyusunan anggaran produksi, yang pertama yaitu mengatur lebih detail produk atau barang yang diproduksi sehingga dapat meminimalkan biaya-biaya dari produksi tersebut. Yang kedua, menjaga kualitas persediaan yang cukup. Kualitas persediaan barang diharapkan agar tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Kuantitas produk yang terlalu kecil akan mengakibatkan kekurangan persediaan bahan mentah yang efeknya dapat berpengaruh dalam proses produksi. Hal ini pada akhirnya dapat membuat konsumen kecewa karena produk yang dihasilkan tidak optimal. Sedangkan jika kuantitas produksi terlalu besar, resiko dan biaya-biaya akan meningkat dan akan menambah beban bagi perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu menunjang aktivitas penjualan sehingga produk yang dapat dihasilkan sesuai dengan perencanaan yang ada. Adapun fungsi dan manfaat dari anggaran produksi. Yang pertama mengenai fungsi anggaran produksi yaitu sebagai alat pengawasan. Karena dalam menentukan anggaran penjualan, bagian penjualan harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana keadaan persediaan produk yang ada di bagian produksi. Yang kedua sebagai alat pengkoordinasian. Anggaran produksi akan mengkoordinasikan berapa kuantitas produk atau barang yang akan diproduksi dengan mempertimbangkan perkembangan produk, tingkat penjualannya, keadaan permodalan, dan juga keadaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat perencanaan. Anggaran produksi sendiri dibuat berdasarkan pada anggaran penjualan sebelumnya yang telah dibuat. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan proses produksi disesuaikan dengan kemampuan menjual dari perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari anggaran produksi yaitu yang pertama sebagai pengendali aktivitas produksi yang berguna untuk menghasilkan harga pokok produksi yang minimum. Yang kedua sebagai aktivitas penunjang aktivitas penjualan dan yang ketiga sebagai penjaga kuantitas persediaan barang. Jadi jika suatu saat diminta oleh pelanggan maka akan tetap dapat dipenuhi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran produksi antara lain yaitu yang pertama rencana penjualan terutang dalam budget, yang kedua kapasitas mesin dan peralatan produksi yang digunakan, ketiga tenaga kerja, yang keempat modal kerja untuk menjalankan proses produksi, yang kelima fasilitas yang dimiliki, kemudian luas perusahaan, dan juga kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang jadi dan juga kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode mendatang. Adapun langkah-langkah praktis dalam menyusun anggaran produksi antara lain yaitu yang pertama menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya, baik bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Yang kelima, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Penyajian dalam bentuk sederhana setidaknya memuat informasi tentang waktu dan jumlah produksi. Jumlah produksi dihitung dengan mempertimbangkan persediaan awal dan juga persediaan barang jadi. Produksi merupakan penjualan ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal. Untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, penyajian dapat disesuaikan dengan prinsip yang jelas dan informatif.
Setelah menyusun anggaran produksi, langkah selanjutnya ialah pelaksanaan anggaran produksi, di mana pelaksanaan anggaran produksi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama tahap perencanaan dan kedua tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan, hal-hal yang harus dilakukan antara lain yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus diproduksi atau dihasilkan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, yang pertama yaitu menentukan kapan barang akan diproduksi, kemudian menentukan juga di mana barang ini akan diproduksi, kemudian menentukan urutan-urutan proses produksinya, selanjutnya menentukan standar penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Berikutnya yaitu menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan juga peralatan. Kemudian menyusun standar produksi dan membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Pendekatan dalam menyusun anggaran produksi. Kebijakan stabilisasi produksi merupakan kebijakan berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulan selama 1 tahun. Pertimbangan untuk kebijakan ini yaitu yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Kedua, jumlah pegawai pabrik itu cenderung tetap setiap bulannya, maka jumlah produksi tiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan. Dan yang ketiga, mesin akan beroperasi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulannya. Keuntungannya ada beberapa. Yang pertama, penggunaan fasilitas pabrik yang lebih cenderung mengurangi kapasitas yang diperlukan untuk musim permintaan pasar meningkat dan menghindari kapasitas yang menganggur pada saat permintaan menurun. Kedua, stabilitas tenaga kerja ini dapat memperbaiki moral dan juga meningkatkan efisiensi tenaga kerja, mengurangi perputaran tenaga kerja, menarik tenaga kerja yang terampil, dan juga mengurangi biaya latihan bagi tenaga kerja yang baru. Keuntungan yang ketiga yaitu pembelian bahan baku yang ekonomis merupakan akibat dari tersedianya bahan baku, potongan pembelian, masalah penyimpanan yang sederhana, kebutuhan dana yang lebih kecil, dan mengurangi resiko persediaan. Adapun kebijakan stabilisasi produksi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengorbankan fluktuasi persediaan seperlunya saja, kemudian memproduksi produk baru yang dapat disimpan pada saat produk lama mulai menunjukkan kecenderungan permintaan menurun, dan memproduksi produk lain yang dapat dijual atau laku pada saat permintaan produk utama menurun. Yang kedua, pendekatan stabilitas persediaan. Tujuan dari kebijakan tingkat persediaan sendiri yaitu untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan besarnya tingkat persediaan barang itu sendiri yaitu yang pertama, daya tahan dari produk yang akan disimpan. Untuk produk yang mudah rusak, tidak tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, besarnya persediaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Kedua, sifat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Jika tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan relatif ketat, maka persaingan untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi pesanan menjadi prioritas bagi perusahaan. Dengan demikian, diperlukan persediaan barang jadi yang relatif lebih besar. Yang ketiga, biaya-biaya muncul karena kebijakan persediaan seperti ada biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya pesanan mendadak atau extra carrying cost, dan biaya kehabisan persediaan atau stock out cost.
Kemudian besarnya biaya modal yang tersedia, pola permintaan akan produk permintaan, dan resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Ketiga yaitu pendekatan kebijakan kombinasi. Kebijakan kombinasi artinya yaitu mengkombinasikan dua kebijakan, yaitu kebijakan persediaan stabil dan kebijakan produksi yang stabil. Dalam membuat kombinasi kebijakan harus menggunakan asumsi bahwa harus ada keseimbangan optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Kebijakan kombinasi antara lain adalah yaitu pertama, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih 10% dari rata-rata produksi. Kemudian tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 boleh berfluktuasi 8 unit dan triwulan 3 dan 4 boleh berfluktuasi 6 unit. Penyusunan anggaran produksi yaitu rencana penjualan dari anggaran penjualan ditambah persediaan akhir akan menjadi kebutuhan selama 1 tahun dan dikurangi persediaan awal, maka menjadi jumlah yang harus diproduksi. Berikut kita ke contoh soal. Pertama, penentuan jumlah satuan fisik dari barang yang dihasilkan itu diharapkan bahwa 140 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama 1 periode direncanakan 225 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan 100 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 185 unit. Nah, kita mencoba menyusun anggaran produksinya, yaitu penjualan 225 unit ditambah persediaan akhir 100 unit menjadi kebutuhan sebesar 325 unit. Nah, ini dikurangi dengan persediaan awal sebesar 140 unit, sehingga dari sini kita bisa mengetahui produksinya yaitu sebesar 185 unit. Berikut adalah rencana penjualan tahun 2012 oleh PT Sentosa, yaitu sebesar 14.200 unit. Di sini terlihat dalam tabel selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan tingkat penjualan setiap bulannya dan total selama 1 tahun tersebut yaitu sebesar 14.200. Untuk perkiraan persediaan awal tahun sebesar 2.000 unit dan persediaan akhir tahun sebesar 1.500 unit. Maka kita dapat menentukan anggaran produksinya yaitu penjualan dalam 1 tahun yaitu sebesar 14.200 unit ditambah dengan persediaan akhir tahun yaitu sebesar 1.500 unit menjadi kebutuhan dalam 1 tahun yaitu sebesar 15.700 unit. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal sebesar 2.000 unit, maka jumlah yang harus diproduksi yaitu sebesar 13.700 unit. Mengalokasikan kebijakan produksi bulanan ini dapat menggunakan 3 pendekatan tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal. Yang pertama yaitu mengutamakan stabilitas produksi. Dalam mengalokasikan stabilitas produksi tiap bulan ini dapat digunakan 2 cara, yaitu yang pertama membagi tingkat produksi per tahun dengan 12. Apabila produksi setahun 13.700 unit, maka produksi per bulannya yaitu 13.700 dibagi 12 sehingga ketemu sebesar 1.141,67 unit. Hanya kelemahannya, cara ini bilangan yang dihasilkan ini sering tidak bulat dan membuat sulit produksi dengan tepat. Kemudian membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bilangan-bilangan bulat dan dapat dialokasikan dengan tepat.
Produksi setahun 13.700. Dalam perhitungan pertama diperoleh angka 1141,67 dan bilangan tersebut bisa dibulatkan menjadi 1100. Apabila produksi per bulannya 1100, maka kurangnya adalah 13.700 dikurangi 12 kali 1100. Jadi kekurangannya sebesar 500 unit. Ini akan ditambahkan pada bulan-bulan dengan produksi tinggi. Misalnya Januari 1.500 unit, Februari 1.600 unit, Maret 1.600 unit, April 1.400 unit, Desember 1.400 unit. Sehingga setiap 5 bulan tersebut mendapat tambahan masing-masing sebesar 500 unit dibagi dengan 5 bulan. Sehingga setiap bulannya ada tambahan sebesar 100 unit. Sehingga jumlah yang harus diproduksi yaitu 5 bulan masing-masing 1.100 ditambah 100 unit. Kemudian yang 7 bulan masing-masing 1.100, sehingga totalnya yaitu sebesar 13.700 unit. Metode kedua yaitu dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, selisih persediaan awal dan persediaan akhir dibagi 12. Persediaan awal 2000 unit, persediaan akhir 1500 unit, sehingga selisihnya 500 unit. Dari selisih tersebut dibagi 12 per bulannya, sehingga mendapatkan hasil 41,67 unit. Cara kedua dengan membagi tingkat produksi sehingga mendapat bilangan yang tepat, sehingga mempunyai nilai sisa 500 unit dibagi 5 sebesar 100 unit. Kebijakan yang ketiga yaitu kombinasi. Dalam cara kombinasi, tingkat produksi dan juga persediaan ini berubah-ubah. Contohnya, kebijakan PT Sentosa, tingkat produksi tidak boleh berfluktuatif lebih dari 15%. Produksi normalnya yaitu 13.700 dibagi 12 setiap bulannya sebesar 1.141,67 atau kalau dibulatkan 1.150. Produksi maksimumnya yaitu 1,15 kali 1.150 sama dengan 13.000 sama dengan 1.322,5 atau 1.300. Produksi minimumnya 0,85 kali 1.150 yaitu sebesar 977,5 atau dibulatkan menjadi 1.000. Tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 unit dan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal. Persediaan maksimalnya 1.600 unit dan persediaan minimalnya 0,5 kali 1.600 unit, jadi sebesar 800 unit. Berikutnya menentukan besarnya persediaan. Disesuaikan dengan kebutuhan per bulan. Apabila kebutuhan per bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan. Contohnya, kebutuhan barang setahun yaitu 1.600, kemudian kebutuhan per bulannya kita bisa membaginya menjadi 12. Sehingga setiap bulannya kebutuhannya yaitu sebesar 800 unit. Apabila kebutuhan barang atau bahan tiap bulannya tidak selalu sama, maka metode lain yang dapat dipakai yaitu rata-rata bulanan yang bergerak. Contohnya kebutuhan bulanannya bulan Januari 400, bulan Februari 200, bulan Maret 300, dan bulan April 400. Maka kebutuhan bulanan dengan rata-rata bergerak yaitu di bulan Februari kita bisa menjumlahkan 400 tambah 200 tambah 300 dibagi 300 unit, dan di bulan Maret 200 ditambah 300 tambah 400 bagi 3 yaitu 300 unit.
Kemudian dengan menghitung tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran sama dengan rencana penjualan per tahun dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2. Rencana penjualan selama 1 tahun adalah 300.000 unit. Persediaan awal diperkirakan sebesar 50.000 unit dan persediaan akhir sebesar 150 unit. Maka kita bisa menghitung persediaan rata-rata dan tingkat perputaran. Persediaan rata-rata sama dengan 50.000 ditambah 150.000 dibagi 2 sama dengan 10.000. Dan perputaran persediaan sama dengan 300.000 dibagi dengan 100.000 sehingga perputaran persediaannya sebesar 3 kali. Baik, demikian materi kita mengenai anggaran produksi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Prastuti agar channel ini bisa terus memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.